Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita, utamanya nikmat-nikmat dari Islam. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kajian rutin yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Nur Ihsan Silviantoro. Dan marilah agar menambah keberkahan acara ini kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Nur Ihsan Silviantoro untuk dapat menyampaikan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah tiada hentinya kita menjadikan syukur kita kepada Allah karena hanya dengan taufik daripadanya lah kita semua bisa kembali bertemu di rumah Allah ini, tentunya untuk melanjutkan mempelajari salah satu pondasi akidah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan tentang 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yang mana 3 landasan itu bersumber dari mana Pak Bu? Dari hadis tentang apa? Tentang pertanyaan malaikat kubur. Pertanyaan malaikat kubur kepada setiap mayit, kepada kita semua nanti Pak. Kita semua calon mayit. Laras waktu kita semua calon mayit dan akan menghadapi ujian pertanyaan malaikat kubur. Nek ajeng menghadapi ujian kedah apa? Kedah sinau, kedah persiapan, harus persiapan. Nah, pertanyaan yang pertama apa Pak? Ingkang bakal ditanyakan malaikat kubur kepada kita semua. Man Rabbuka, tentang Rabb kita, tentang Zat yang menciptakan saya dan jenengan semua di alam dunia ini. Nah, ini adalah landasan yang pertama. Kita harus mengenal Allah, Zat yang menciptakan saya dan jenengan semua di alam semesta ini. Kemudian fondasi yang kedua tentang apa Pak Bu? Tentang Rasulullah. Karena malaikat kubur nanti akan menanyakan, ma taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, yaitu sinten? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah kepada kita semua. Kalau untuk kehidupan dunia Bapak Ibu, kalau untuk urusan dunia, bagaimana biar makanan itu, misalnya contohnya apa? Masak nasi ngeliwat, pernah nate merenungkan dari Mbak riyen kok simbah kalau panjenengan sami kok ngertos carane ngliwet niku sing ngendi?
Napa kok iso gawe kupat niku lho. Kok iso ketemu niku pripun? Mesti napa mikir. Kalau babagan dunia, urusan dunia, kenikmatan, kenyamanan hidup manusia itu diberi oleh Allah akal. Pasti dia akan berpikir. Orang lapar, mereka sani iwak ten kali. Kita lapar, ada ikan di kali. Pasti mikir. Pripun, Pak? Mikirnya pripun? Bagaimana nangkap ikan? Mungkin ada yang pakai mancing, ada yang pakai sesek, ada yang pakai jaring. Kalau soal kehidupan dunia, Pak, semua orang itu pasti berpikir untuk kenyamanan dirinya. Allah sudah memberi kita akal. Jadi tidak perlu Allah mengutus Rasul untuk ngajari kita urusan dunia. Tidak perlu ngajari kita bagaimana nanam padi atau urusan dunia yang lainnya. Kenapa? Karena manusia pasti akan menggunakan akalnya untuk kenyamanan hidup. Tapi nuwun sewu, Pak, kalau babagan akhirat, tentang awal mula penciptaan manusia, bagaimana Allah menciptakan kita, tentang tujuan Allah menciptakan kita, kira-kira kita bisa mikir sendiri betul, Pak? Tidak bisa, Pak. Banyak yang tidak nyampe pikirannya. Karena itu betapa banyak orang yang kafir. Orang kafir itu jumlahnya sedikit apa banyak, Pak? Sangat banyak. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda yang kurang lebih maknanya bahwasanya apa? Ma'antum fil umam, tidaklah jumlah kalian itu kalau dibandingkan seluruh umat manusia itu hanya seperti sehelai rambut putih atau bulu putih di tubuh sapi yang hitam, atau sehelai bulu hitam di tubuh di tubuh sapi putih. Berarti yang beriman sedikit, nomor kata Pak, sedikit. Kenapa, Pak? Karena mengenal Allah, mengenal tuntunan agama itu butuh dibimbing, butuh petunjuk, butuh yang mengarahkan. Oleh karena itu Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuwun sewu, Pak, jenengan pekerjaannya napa mawon di sini? Ada yang dagang di pasar, Pak? Wonten, Pak? Tahu, Pak, trik bagaimana biar dagangan cepat laku atau pembeli cepat membeli dagangan kita? Wonten triknya, betul, Pak? Ada. Jadi dia tahu. Padahal riyen wonten Rasul untuk Gusti, untuk utusan Gusti Allah yang ngajari kula panjenengan mboten, tidak ada. Tapi menurut saya, Pak, kalau mengenal Allah kita butuh bimbingan, butuh arahan. Betapa banyak menurut saya orang yang tidak paham untuk apa Allah menciptakan kita di alam semesta. Betapa banyak orang yang tidak paham. Makanya obsesinya cuma gimana mengumpulkan harta sebanyak-banyak, gimana jadi penguasa, gimana hidup seenak-enaknya, tidak peduli sama orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul untuk membimbing kita semua, mengenalkan Allah, mengenalkan tuntunan Islam. Nah, ini landasan yang kedua yang berikan apa, Pak? Mengenal Rasulullah. Terus apa landasan yang ketiga yang juga menjadi pertanyaan malaikat kubur kepada
saya dan dengan semua nanti tentang Islam. Apa pengetahuan kita, apa yang kita tentang agama Islam. Kita pun ngertos sedanten Pak Bu dereng. Nah kalau dereng berarti mari kita ngaji ngaji bersama mengenal Allah nih. Ini masuk pada landasan yang pertama Pak, yaitu mengenal Allah. Nah, fa'idha qila laka man rabbuka, nuwun sewu Pak. Kalau ada yang menanyakan kepada kula panjenengan, siapa zat yang menciptakan kita semua? Sinten Pak Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di alam semesta ini Pak, setiap orang yang menggunakan akalnya pasti tahu, pasti sadar ada zat yang menciptakan kula panjenengan sami. Itu pasti. Hanya saja banyak di antara manusia yang mengingkari, tidak perhatian, tidak mau merenung. Oleh karena itu kalau dipertanyakan lagi, bima arafta rabbaka, bagaimana, atau misalnya apa tadi ditanyakan apa, siapa zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita. Jelas kan? Kata Rob, Bapak Ibu, Rob, kata Rob niku artinya apa Pak? Rob niku artinya zat yang menciptakan, mengatur segala urusan, memberi rizki dan lain sebagainya. Dados jangan nek donga piye Pak pripun Pak? Rabbil firli waliwa lidayya. Rabbil firli, Rabb ya Allah, ya wahai Tuhan, Tuhanku wahidat yang menciptakan diriku. Dan setiap kita berdoa itu Pak, itu ada pengakuan. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Rabb kami, wahidat yang menciptakan kami. Dan saderenge itu kula panjenengan sami niku napa Pak? Mesti ngakoni bilih Gusti Allah menika wau sinten zat ingkang nyiptakaken kula panjenengan sami. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakan kepada kami, wahai Rabb kami, wahai zat yang menciptakan kami, hablana min azwajina, karuniakanlah dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Pramila napa wonten ing Al-Fatihah ayat kaping kalih Bismillahirrahmanirrahim, lajeng napa? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji, semua pujian Pak jenengan menjawab. Anak-anak kita kalau pengen sesuatu dari kita biasanya ngalem betul Pak, mesti ngalem. Anak buah ketika minta sesuatu dari atasannya pasti ngalem dia, muji. Bagaimana dengan Allah, zat yang maha sempurna? Pramila napa wonten ing surat nomor ayat kali alhamdulillah, segala puji. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pujian itu kita berikan kepada Allah. Sinten niku Allah? Rabbil alamin. Rabb, zat yang menciptakan semesta alam semesta. Jadi di dunia ini Pak, ya,
Di kehidupan ini itu hanya ada dua, satu pencipta atau khalik, yang kedua sih makhluk, zat yang diciptakan. Alam semesta ini semuanya makhluk, Pak. Alam semesta ini dibangun semua keluasannya, luasnya luar biasa. Itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi hanya ada dua, satu pencipta, selain itu adalah makhluk. Terus kula panjenengan sami mau wonten Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hakikatipun apa, Pak? Kula panjenengan sami iki ngumpulke semua pujian. Semua pujian yang paling indah kita berikan kepada Zat yang menciptakan semua alam semesta ini. Bukan cuma kita, Pak. Kita kalau kita menyadari hal itu, kita merasa besar atau kecil, Pak? Sangat kecil. Kita itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menurut saya, Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang harus kita kenal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Dialah satu-satunya yang Maha Pencipta, yang memiliki sifat rububiyah. Sifat rububiyah ini pun apa? Menciptakan, menghidupkan dan mematikan, memberi rizki, melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki, memberi kenikmatan, menimpakan musibah. Lajeng apa Pak? Dia yang memberikan sakit dan yang menyembuhkan. Dia mengatur semesta alam. Itu namanya sifat rububiyah, sifat ketuhanan atau perbuatan Allah. Oleh karena itu nuwun sewu, kadang sebagian masyarakat atau supir kalau lewat misalnya alas roban itu terkenal angker, betul kan? Terkenal angker. Wonten belokan sing medeni, lajeng tin parang betul. Parang betul Bu. Nek pareng napa sebabnya, nek boten pareng napa sebab? Lho saya niku kok ngebel niku jajane napa tujuane? Tujuane napa? Kula nuwun, nggih ta? Rumangsa ten niku wonten sing menguasai yang bisa menimbulkan kemadaratan kepada sopir tadi. Berarti niku padahal yang mengatur alam semesta, yang memberi keselamatan, yang menimpakan musibah itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supir mau naik ngebel itu jadi kagungan keyakinan ada yang nunggu yang bisa menimpakan musibah kepada dia. Berarti niku syirik, betul Pak? Syirik. Mensekutukan apa? Mensekutukan Gusti Allah dalam hal apa, Pak? Dalam hal sifat rububiyahnya, sifat buatan ketuhanan yang memberikan apa? Memberi keselamatan dan menimpakan musibah. Oleh karena itu tidak boleh, Pak. Itu perbuatan syirik, mensekutukan Allah dengan selain Allah dalam perbuatan Allah. Nuwun sewu, kadang wonten rajah ten warung napa foto tokoh tujuannya napa Pak?
untuk melariskan, mencari penglaris. Padahal yang melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki niku sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang meyakini seperti itu, ada mungkin raja-raja tertentu yang bisa membantu atau bisa melancarkan rezeki, atau foto orang tertentu yang dengannya dia rezekinya menjadi lancar, berarti dia mensekutukan Allah dalam apa? Dalam sifat rububiyah atau dalam perbuatan Allah mengatur rezeki. Berarti dia sudah melakukan satu perbuatan syirik. Niku nek boten dijelaske. Kinten-kinten kata sing paham napa mboten? Paham kan? Kata sing mboten paham. Nomor sewu. Anten sebagian kaum muslimin. Niki nomor sewu niki masalah ilmu. Jadi sekedar kita sampaikan Pak. Nek wonten sing tersinggung kula nyuwun ngapunten. Ning niki kedah masalah napa? Akidah Islam harus diterangkan. Wonten sebagian kaum muslimin yang mereka niku napa? Ziarah ke tempat sinten orang-orang soleh, ke tempat wali, lajeng matur, duh Kanjeng Wali, tolong sampaikan kepada Allah hajat saya, anak-anak mau masuk kuliah misalnya, butuh biaya besar, bareng boten Pak. Nek boten bareng nopo alasannya? Nah, ini nopo alasan? Kan sebagian orang merasa, merasa kita ini orang berdosa, tidak layak minta langsung kepada Allah. Terus apa? Minta bantuan sama orang soleh. Ini merupakan apa Pak? Kalau disebut ini namanya syubhat. Syubhat itu perkara yang dilemparkan ke kita untuk bikin bingung Pak. Padahal nuwun sewu Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an ngendikan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gusti Allah ngendikan wonten ing Al-Qur'an, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku kabul. Lajeng apa? Kalau ada orang merasa hina di hadapan Allah ketika meminta, itu justru yang paling bagus Pak Bu. Orang ketika meminta kepada Allah dalam kondisi banyak dosa, merasa banyak dosa, merasa tidak layak sebagai hamba Allah, merasa durhaka sebagai hamba Allah, itu justru kondisi yang paling baik. Nek jenengan rumangsa napa rumah suci, rumah dosane sekedhik, terus donga nyuwun doaken aksa dalam Allah, niki jenenge napa? Sombong. Niki jenenge sombong, malah tidak bagus Pak. Orang yang bagus itu ketika minta sama Allah betul-betul merasa hina, merasa tidak punya kebaikan, merasa tidak punya upaya tenaga. Pramila nuwun sewu wonten ing salat istisqa. Salat istisqa niku apa Pak? Salat nyuwun jawab, salat minta hujan. Niku dianjurkan pakai baju yang bagus atau yang justru paling jelek Pak? Justru dianjurkan memakai baju yang paling jelek. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa hinanya kita di hadapan Allah. Sebelum melakukan sholat istisqa itu juga dianjurkan untuk apa? Memperbanyak tobat.
Orang yang memperbanyak tobat itu yang merasa dosanya sedikit apa kalah? Yang merasa dosanya banyak. Oleh karena itu ketika ada orang minta tolong sama wali, duh Kanjeng Wali, tolong sampaikan kepada Allah hajat saya, itu nuwun sewu sebetulnya merendahkan Allah. Merendahkan Allah. Kenapa Pak? Karena apa? Karena dia merasa kira-kira apa? Kalau butuh perantara, apa dikira Allah itu tidak tahu hajat kita? Allah tahu hajat kita, betul nggak? Tahu. Lah kok kita minta sama Allah pakai perantara? Ada makhluk yang kita angkat di hadapan Allah. Padahal seharusnya ketika kita meminta kepada Allah itu kita tidak ada yang kita angkat, Pak. Bahkan diri kita tidak ada yang kita anggap tinggi. Harusnya serendah-rendah langsung sama Allah. Jadi nuwun sewu Pak, kalau ada orang mengambil perantara doa, itu hakikatnya apa Pak? Dia justru merendahkan Allah. Merasa Allah tidak tahu hajat kita, padahal Allah itu ilmunya maha sempurna. Ilmunya maha sempurna, kasih sayangnya maha sempurna. Sejelek apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, kita dikasihi sama Allah, kita diampuni sama Allah. Kalau kita mau meminta kepada Allah, Allah akan beri kepada kita. Para mila dari hadis qudsi, Gusti Allah menghentikan, ya ibadi lau annakum ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian itu datang menghadap kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a, kemudian kalian itu datang dalam kondisi tidak mensekutukanku, yaitu mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti aku datangkan ampunan sebanyak dosa yang engkau bawa. Terus ini Pak, di antara mengenal Allah itu apa? Mengenal perbuatan-perbuatan Allah atau mengenal sifat-sifat ketuhanan Allah. Bahwasanya Allah itu ilmunya maha sempurna. Jenengan kalau berdoa sama Allah tidak perlu mengambil perantara untuk menyampaikan kepada Allah, karena ilmu Allah maha sempurna, maha mengetahui hajat kita. Ketika kita mau berdoa kepada Allah, tidak perlu merasa tidak pantas. Karena kalau kita berdoa sama Allah itu dengan merasa dosa kita itu banyak banget, justru itu yang Allah cintai dari seorang hamba. Ketika dia merasa banyak dosa, ketika merasa tidak punya kebaikan. Justru ketika orang merasa punya jasa, punya kebaikan, merasa orang soleh, maka apa? Itu adalah salah satu bentuk kesempurnaan. Sudah selesai, habis waktu. Nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya sudah apa? Sudah habis dan sudah hampir masuk waktu Isya. Insya Allah kita lanjutkan 2 pekan yang datang, Bapak Ibu. Nanti kita rinci bagaimana wasilah apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengenal Allah. Dahulu para sahabat mengatakan apa? Ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Qur'an fasdadna imanan. Kami dahulu itu belajar keimanan dulu, kemudian belajar Al-Quran, maka imannya semakin bertambah. Demikian, wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasih Pak pada Ustaz Tulisan
Moro yang telah menyampaikan tausiahnya tentang tauhid, tentang dari kitab Ushul Salasah. Alhamdulillah kita telah menjalani kajian rutin ini. Kita ingatkan kembali setiap hari Ahad kita pengajian rutin selang-seling antara Ushul Salasah dan juga nanti Ustaz Dwi Yunianto di pekan berikutnya. Marilah kita akhiri kajian hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.